Sinta, Sefira, Nurul Barokah, Romi Ilham, Sinta, Sarah, sudah dapat semua lembarannya? Nah, di sini Bapak membagi itu di sini ada yang harus kalian isi. Silahkan diisi jujur, ya, sesuai dengan hati kalian. Karena dari sini Bapak pengen tahu nantinya gaya belajar kalian itu ada termasuk yang mana. Karena nanti ada 3 di sini. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, yang ketiga ada kinesthetik. Caranya di situ ada beberapa pertanyaan, silahkan disilang. Ada 3 pilihan, A, B, C. Ya, A, B, C ada 3. A, B, dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit ya? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak minta untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai beri salam. Selamat pagi. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak tanya dulu nih. Hari ini ada nggak yang nggak berangkat? Berangkat semua ya? Berangkat semua kan ya? Oke, untuk menambah semangat pada pagi hari ini kita berdiri dulu ya. Berdiri semua. Berdiri semua. Silakan berdiri semua. Sekarang hadap-hadapan. Hadap-hadapan dengan temannya. Ya? Ya? Ikutin petunjuk dari Bapak ya. Ikutin petunjuk dari Bapak. Yang pertama, ada satu anak yang naruh tangannya di bawah sini. Silakan. Terus yang kedua, tangan temennya. Ketiga, tangan kalian lagi. Keempat, tangan temennya. Bisa langsung nih. Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang perintahnya gini. Kalau Bapak bilang A, berarti yang paling bawah naik ke atas. Ya? Kalau Bapak bilang down, kalau Bapak bilang down, yang paling atas ke bawah. Latihan dulu ya. Silakan. A. A. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Up. 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 Down.
belajar ya? Materi kita untuk pertemuan kali ini adalah listrik statis. Oke, listrik statis. Jadi nanti setelah kita belajar, kita ingin tahu nih konsep listrik statis itu seperti apa. Sebelumnya Bapak kasih gambaran dulu gini. Kalau di pikiran kalian, yang namanya listrik pasti kan yang sering kita pakai di rumah kan ya. Misalnya kulkas kita pakai listrik, televisi kita pakai listrik ya. Kita bisa sampai pakai listrik. Nah, yang kita pelajari sekarang bukan listrik yang di rumah, tapi listrik yang timbul, ya listrik yang timbul tanpa adanya dia mengalir. Ya, dia nggak mengalir, diam. Nah, makanya dibilang statis. Contoh ini, tahu petir? Tahu kan ya? Nah, sebenarnya kalau kita analisis, kita petir itu adalah listrik. Ya, petir itu adalah sebuah listrik. Bapak tanya sekarang, petir itu mengalir adalah berarti enggak? Enggak ya? Nah, konsep listrik statis sama dengan yang seperti itu tadi. Dia tidak ada peran-perannya untuk mengalirnya, tapi ada listriknya. Yang listriknya jangan kita beranggapan, Pak, listriknya bisa menghidupkan lampu, enggak gitu enggak. Listriknya itu dalam tegangan yang kecil. Ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya, yaitu listrik. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah supaya kita bisa memahami konsep dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah nanti kita belajar, kita dapat tahu, oh iya, listrik statis seperti ini. Ya. Pengertiannya seperti ini dan gejalanya seperti ini. Oke, sekarang kita mulai. Oke, kita lanjutkan. Duduknya sudah sesuai ya. Yang sebelah sini di sebelah sini ya. Audio, sebelah situ yang finish. Oke, satu-satu Bapak kasih pengarah. Yang visual terlebih dahulu. Yang visual Bapak sudah dapatkan videonya, sudah dapat semua? Sudah dapat ya? Oke, sekarang ini yang visual. Ini ada lembar kerja. Ya. Silakan nanti videonya ditonton. Ada 2 video di situ tentang percobaan. Silakan videonya ditonton. Setelah itu silakan kalian mengerjakan lembar kerjanya ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan video yang ada di situ. Silakan perwakilan dari kelompok visual diambil. Oke, untuk auditori sudah dapat bahannya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, ini Bapak punya LKPD-nya. Silakan nanti dari suaranya didengarkan ya, didengarkan, disimak baik-baik. Terus nanti di sini ada beberapa pertanyaan terkait itu, silakan dijawab. Ya. Oke, untuk auditori silakan perwakilan diambil lembar kerjanya. Alat dan bahannya sudah dibawa? Sudah semua yang dibawa ya? Oke, untuk kinestetik ini Bapak ada LKPD juga. Nah, untuk kinestetik bedanya di sini sudah ada cara-caranya ya. Cara-cara praktikumnya silakan nanti dibaca-baca caranya, diikuti langkah-langkahnya. Setelah diikuti di sini sama dengan yang visual dan auditory, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silakan perwakilan dari kelompok kinestetik diambil LKPD-nya. Silakan untuk semuanya, baik itu yang visual, auditory, dan kinestetik sudah kebagian semua, LKPD-nya sudah Bapak bagikan semua. Silakan dari sekarang mulai dikerjakan.
kelompok orang baik. Nanti gini ya. Baiklah, semuanya sudah selesai ya? Sudah diisi KPD-nya? Kalau sudah semua, nah sekarang kita mau presentasi. Ya. Nanti presentasi silakan maju ke depan, kemukakan hasil dari yang kalian dapat. Nanti urutan ya, yang pertama maju nanti dari kelompok visual, yang kedua dari kelompok auditory, dan yang ketiga dari kelompok kinestetik. Untuk yang pertama, Bapak persilakan untuk kelompok visual untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Sudah aja. Bikin aja. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh pembicara. Yang terjadi adalah sedotan yang di atas botol bisa bergerak jika didekatkan dengan sedotan yang telah digosok dengan tisu. Hal ini bisa terjadi karena adanya muatan yang sama pada kedua sedotan tersebut sehingga saling tolak menolak. Banyaknya gosokan mempengaruhi hasilnya. Semakin banyak jumlah gosokan maka semakin kuat daya tolak menolaknya. Benda yang memiliki muatan yang sama akan terjadi gaya tolak menolak ketika didekatkan, sedangkan benda yang memiliki muatan yang berbeda akan terjadi gaya tarik menarik ketika didekatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditory akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi dengan sedotan yang di atas botol? Dan bagaimana alasannya mengapa hal itu bisa terjadi? Yang terjadi adalah sedotan yang di atas botol bisa bergerak jika didekatkan dengan sedotan yang telah digosok dengan tisu. Hal ini bisa terjadi karena adanya muatan yang sama pada kedua sedotan tersebut sehingga saling tolak menolak. Apakah banyaknya gosokan pada sedotan mempengaruhi hasilnya? Banyaknya gosokan mempengaruhi hasilnya. Semakin banyak jumlah gosokan maka semakin kuat daya tolak
auditory dan kinestetik. Untuk selanjutnya, Bapak akan melaksanakan penilaian berupa tugas. Nanti Bapak kasih tugas. Konsepnya masih sama dengan tadi tentang listrik statis. Kalau tadi yang visual, auditory dan kinestetik itu sudah melakukan 2 percobaan. Yang pertama itu menggunakan sedotan, yang kedua menggunakan penggaris dan kertas. Di luar sana masih banyak konsep, ya, masih banyak konsep percobaan tentang listrik statis. Bapak mau membuat tugas, kalian buat konsep listrik statis dengan percobaan di luar yang 2 tadi. Bentuk tugasnya itu boleh dalam bentuk video, dalam bentuk poster, dalam bentuk kolase, atau dalam bentuk alat peraga. Ya. Jadi, Pak, saya lebih senang ke video, silahkan dibuat dalam video. Pak, saya lebih senang dalam bentuk poster atau gambar, silahkan dibuat dalam gambar. Atau misalnya, Pak, saya senang tuh nempel-nempel kolase, silahkan. Ya. Bisa ya? Iya. Untuk tugasnya minggu depan diumumkan. Ada yang bertanya? Ya. Untuk tugas dikumpulkannya hari Sabtu. Jadi masih ada seminggu lagi, ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Suruh bikin percobaan selain 2 tadi, ya. Selain yang 2 tadi masih banyak. Yang pilihannya tadi udah ada banyak. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita siap-siap mau pulang. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kita pulang, Bapak mau merefleksikan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan pada hari ini. Bapak ingin tahu nih, Bapak tanya dulu, gimana perasaan kalian? Senang nggak? Kalian suka nggak dengan belajar yang seperti ini? Kalau misalnya senang, kalau misalnya suka, untuk kedepannya nanti kita sering-sering untuk belajar seperti ini. Gak ada yang mengeluh ya? Ada senang semua ya? Untuk selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, kita nanti mau